Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua yang telah mengikuti webinar seri kedua hari ini, yang mana di webinar seri kedua untuk satwa akuatik hari ini akan disampaikan presentasi dari Dr. Kenda Aditya, yang mana Dr. Kenda Aditya merupakan dokter hewan yang bertugas di akuarium, dan saat ini beliau ada di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan Dr. Kenda dulu untuk mempresentasikan bagaimana pengalaman, bagaimana ilmu yang bisa disampaikan kepada anak-anak PPDH, ataupun mungkin di sini tidak hanya dari PPDH saja, tetapi juga dari dosen lain yang ada di FKH IPB ataupun di tempat yang lain. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Silakan Dr. Kenda. Baik, sebelumnya terima kasih Dr. Agustin, Prof. Denny, Dr. Ulum telah mempercayakan kepada kami untuk mengisi webinar series 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang manajemen kesehatan dan kasus penyakit pada ikan air tawar. Saya sebelumnya bertugas di Taman Mini Indonesia Indah. Hari ini saya bertugas di Taman Burungnya, dan 2 tahun belakangan saya bertugas di dunia air tawar Taman Mini Indonesia Indah. Tentu saya sangat bersyukur dan senang sekali mendengar bahwa mata kuliah manajemen kesehatan satwa akuatik sudah dijadikan satu mata kuliah wajib. Karena sewaktu angkatan saya, sekitar tahun 2014, itu masih menjadi mata kuliah pilihan, dan di angkatan 48 itu ketika pertama kali manajemen kesehatan satwa akuatik dimunculkan, tapi saat itu dibatalkan karena ada satu dan lain hal, baru dilaksanakan tahun berikutnya. Tentu saya sangat bersyukur, semoga makin banyak dokter hewan akuatik yang akan bermunculan dari FKH IPB. Nah, ini karena kemarin Dr. Dea sudah banyak mengulas, saya hanya menambahkan beberapa saja dan perbedaannya di ikan-ikan air tawar. Nah, yang pertama ada pengenalan ikan. Secara kelas, ikan itu dibagi atas 2. Ada kelas Teleostei atau ikan bertulang sejati, dan kelas Elasmobranchi atau ikan yang bertulang rawan. Nah, ikan Elasmobranchi kemarin kita sudah banyak mendengar paparan dari Dr. Dea seperti hiu dan pari. Sekarang kita lebih fokus ke kelas Teleostei atau ikan bertulang sejati. Ikan sendiri secara umum dibagi di atas 3 habitat berdasarkan dengan tingkat salinitas yang ada di perairan tersebut. Yang pertama ada ikan air tawar, yang kedua ikan air payau, dan yang ketiga ada ikan air laut. Selain itu, tujuan pemeliharaan ikan ada 2. Yang pertama untuk budidaya, yang tujuannya adalah untuk konsumsi manusia, dan yang kedua ada sebagai ikan hias. Nah, ikan atau Pisces itu punya sekitar 24.000 spesies ikan di dunia, terdiri dari ikan air tawar, air payau, dan ikan air laut, dan sebagai salah satu sumber bahan pangan. Indonesia sendiri punya kurang lebih 1.300 spesies ikan air tawar, sehingga kita perlu pengetahuan lebih mendalam terkait dengan fish medicine-nya. Nah, ikan juga merupakan salah satu hewan peliharaan yang populer selain anjing, kucing, dan burung. Ini ada beberapa survei yang menyebutkan ikan itu adalah peringkat ketiga atau peringkat keempat binatang peliharaan yang populer dipelihara di seluruh dunia. Nah, bagaimana manajemen kesehatan ikan itu sendiri? Sebelum kita memelihara ikan atau memberikan anjuran ke klien tentang bagaimana memelihara ikan yang baik, kita harus mengetahui apa-apa saja yang diperlukan dalam proses pemeliharaan ikan. Yang pertama, kita harus tanya ke klien terlebih dahulu,
mau pelihara ikannya di akuarium ataupun di kolam, karena nanti akan sedikit berbeda sistemnya. Yang kedua, kita harus tanya lagi jenis ikan apa yang akan dipelihara, apakah ikan yang berukuran kecil, berukuran sedang, atau berukuran besar. Selain itu juga ditanyakan apakah ikannya ikan karnivor ataupun herbivor. Nanti akan sedikit berbeda di sistem filtrasi dan beberapa sistem lainnya. Selanjutnya yang kita perlukan ketika dalam pemeliharaan ikan, yang pertama tentu kita harus akuarium ataupun kolam itu harus punya filter. Filter terdiri atas 3 bagian utama filter yang baik. Yang pertama adalah tentu filter fisik yang untuk menyaring kotoran besar yang ada di akuarium maupun di kolam. Selanjutnya ada filter biologis. Filter biologis inilah yang berfungsi untuk menguraikan kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh ikan. Selanjutnya ada filter kimia yang berfungsi untuk menyerap racun-racun yang ada di perairan tersebut. Yang kedua yang perlu peralatan pendukung yang diperlukan dalam memelihara ikan adalah heater atau pemanas. Kenapa? Karena dalam suatu kondisi bisa saja fluktuasi suhu itu berubah, sehingga diperlukanlah pemanas agar ketika suhunya rendah bisa dinaikkan untuk suhu optimum dalam pemeliharaan ikan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sistem aerasi. Sistem aerasi ini berfungsi dalam meningkatkan oksigen terlarut atau DO yang ada di dalam air. Apabila DO di dalam air kolam maupun air akuariumnya rendah, itu akan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian pada ikan secara cepat. Selanjutnya lighting atau lampu ini peralatan pendukung saja. Dan yang terakhir ada sistem dekorasi. Sistem dekorasinya juga perlu disesuaikan dengan jenis ikan yang kita akan pelihara atau yang klien akan pelihara. Seperti ada ikan yang namanya ikan buta atau blind cap tetra. Itu mungkin karena dia matanya tidak ada dalam tanda kutip, itu lebih baik disediakan tempat-tempat persembunyian yang banyak. Untuk ikan-ikan seperti koi sebaiknya dihindari untuk pemberian tanaman karena akan dirusak oleh si ikan koi tersebut. Untuk ikan seperti arapaima yang berukuran besar tentu punya akuarium ataupun kolam yang berukuran besar pula, dan hindari sudut-sudut kolam yang tajam. Selanjutnya tentu kita harus mengetahui sumber air dari yang ada di tempat klien itu, karena sumber air ini penting. Ada beberapa sumber air yang bisa digunakan dalam pemeliharaan ikan. Pertama tentu ada air pump, kedua ada air sumur, dan ketiga ada dari air mata air, dan yang terakhir ada air RO. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti air pump itu biasanya mengandung klorin. Tentu kita harus menghilangkan atau menurunkan kadar klorin yang ada di air pump tersebut. Yang kedua, seperti air sumur itu punya DO yang rendah karena dia langsung dari tanah, tidak dalam tanda kutip ketemu udara, sehingga perlu dilakukan aerasi atau penambahan aerasi di sumber air sumur yang telah kita tampung itu agar DO yang ada di air tersebut bisa naik. Yang selanjutnya ada air RO. Air RO ini reverse osmosis, dia punya total kadar mineralnya lebih rendah atau bisa sampai 0. Nah ini juga tentu tidak baik untuk ikan karena ada beberapa jenis ikan yang membutuhkan mineral-mineral tertentu untuk tubuhnya. Dan yang tidak kalah penting ketika kita baru membeli ikan atau memelihara ikan adalah karantina, karena karantina berfungsi untuk mencegah masuknya ikan baru ke tank atau akuarium ataupun kolam yang ada di tempat kita. Nah, ini saya tekankan lagi, ini ada karantina. Karantina yang biasa kami lakukan atau biasa saya sarankan ke teman-teman klien itu yang pertama kita melakukan general check up terhadap ikan baru yang baru saja datang ataupun baru ditangkap ataupun baru dibeli oleh si klien.
atau si owner. Nah, yang pertama dilakukan adalah general check up. Kita melakukan pemeriksaan dengan pada kulitnya, pada siripnya, pada insangnya, pada kotorannya. Ini juga opsional, ataupun pada pemeriksaan darah. Selanjutnya, ketika melalui masa karantina, itu adalah kesempatan kita untuk deworming atau pemberian antiparasit, baik pun biasanya ada parasit di bagian badan ikan maupun di insang maupun di saluran pencernaan ikan. Yang biasa diberikan untuk ikan air tawar itu ada seperti levamisol, praziquantel, dan fenbendazole. Ini sudah mencakup kombinasi tiga-tiganya, biasanya sudah mencakup untuk Cestoda, Trematoda maupun Nematoda. Selanjutnya, pemberian imunostimulan. Ikan yang baru datang tentu akan mengalami stres dan dia perlu energi lebih untuk beradaptasi terhadap kondisi yang baru. Nah, di sini kita perlu menambahkan imunostimulan agar tingkat stresnya tidak terlalu parah. Ini biasa kita berikan multivitamin, B kompleks, vitamin C, serta ekstrak kalium atau ekstrak bawang putih yang alami. Selanjutnya kita lakukan karantina minimal 14 hari. Nah, di sini mungkin akan ada sedikit perbedaan bagaimana kita memperlakukan ikan sebagai pets nanti, ataupun sebagai ikan yang kita budidayakan yang tujuan akhirnya untuk dikonsumsi manusia. Nah, ini ada beberapa sedikit perbedaan perlakuan maupun obat-obatan yang diberikan. Nah, ini selanjutnya ada diagnosa penyakit ikan. Nah, tahapan diagnosa penyakit. Tentu kita harus tahu sinyalemen yang ada pada ikan yang akan kita periksa. Yang pertama tentu kita harus ketahui bahwa ada jenis ikan, karena tidak hampir setiap spesies ikan itu punya karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, kita harus tahu jenis kelamin. Kenapa kita harus tahu jenis kelamin? Karena ada beberapa kasus seperti ikan maskoki. Ikan maskoki itu biasanya terkena egg binding dan yang ditandai dengan pembengkakan di area kolomnya atau rongga perutnya. Nah, ketika kita tidak mengetahui jenis kelamin ikan, tentu ini akan sangat rancu terhadap tindakan yang akan dilakukan. Tentunya ada juga jenis-jenis ikan seperti contohnya ikan maskoki lagi, itu di bagian operculum dan sirip pektoralnya itu ada bintik-bintik putih. Itu menandakan ikan maskoki jantan. Nah, seringkali ada beberapa owner yang keliru menandakan itu sebagai white spot, padahal itu adalah ciri untuk ikan maskoki jantan. Selanjutnya, umur ini berkaitan dengan beberapa penyakit seperti penyakit ginjal, berat dan panjang badan, dan terakhir ciri-ciri khusus seperti ada tidaknya chip di ikan tersebut. Seperti ikan yang dilindungi, contohnya ikan arwana super red, arwana irian, atau arwana jardini. Itu biasanya punya chip di masing-masing tubuhnya. Selanjutnya kita lakukan anamnesa terhadap si owner, misalnya kapan terakhir air ikan tersebut diganti, kapan terakhir ikannya makan, kondisi filternya bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita tanyakan kepada owner untuk membantu penentuan diagnosa kita. Selanjutnya ada pemeriksaan kualitas air dan pemeriksaan fisik. Kenapa pemeriksaan kualitas air ini penting dan utama yang pertama kali dilakukan? Karena sebagian besar penyakit ikan itu dimulai dari kualitas air yang jelek. Nah, ini pemeriksaan kualitas air yang biasa kita periksa adalah pH, salinitas, suhu, amoniak, nitrit, dan nitrat. Nah, pH bisa ada range dari 0 sampai 14. Biasanya ikan-ikan air tawar yang ikan tropis seperti di Indonesia itu pH-nya berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Ada yang di bawah 6, seperti ikan-ikan lahan gambut, contohnya ikan cupang alam, ikan-ikan jenis gabus hias itu bisa bertahan di pH di bawah 6. Nah, seperti di slide sebelumnya, makanya kita harus mengetahui
jenis-jenis ikan yang akan dipelihara oleh si owner. Karena itu berkaitan sekali dengan kualitas air. Belum tentu kualitas air netral itu bagus untuk ikan yang dipelihara. Semuanya tergantung dengan jenis-jenis ikan yang ada. Yang kedua, salinitas. Salinitas ini spesifiknya untuk ikan-ikan air laut. Selanjutnya ada suhu. Kenapa suhu ini penting? Karena kenaikan suhu mendadak 2-3 derajat pada ikan itu akan bisa menyebabkan kematian. Ini saya punya contoh kasus. Saya lihat salah satu video dari dokter hewan akuatik di Australia. Dia punya klien menanyakan kurang lebih, kok saya beli ikan mati terus ya. Setelah dicek kualitas airnya bagus, tapi ketika dipegang kok airnya agak hangat gitu. Nah, padahal dicek di termometer di akuarium suhunya masih sekitar 28 atau 29. Nah, si dokter hewan ini tidak percaya. Akhirnya dia cek termometernya, dia akhirnya ternyata suhunya sekitar 33 atau 34 derajat Celcius. Nah, kenapa sih ikan baru yang dimasukkan ke akuariumnya itu selalu mati? Karena ada perubahan suhu yang terlalu mendadak dan punya untuk si ikan tersebut. Padahal terus kenapa ikan yang lamanya tidak bisa bertahan hidup? Karena kenaikan suhunya secara pelan-pelan dan dia sudah beradaptasi. Nah, ini jadi pengalaman untuk kita semua bahwa suhu saja bisa mempengaruhi tingkat kematian pada ikan. Selanjutnya ada amoniak, nitrit, dan nitrat. Saya sengaja menggaris merahkan amoniak, nitrit, dan nitrat ini karena mungkin kemarin kalau teman-teman ngikutin seminarnya Dr. Dea itu berkaitan dengan siklus nitrogen. Nah, si ikan itu akan menghasilkan membuang zat-zat yang tidak digunakan lagi dan digunakan sebagai feses atau dibuang melalui insangnya. Feses ikan akan menghasilkan amoniak. Amoniak ini apabila tinggi akan beracun untuk si ikan. Kemudian amoniak melalui bakteri nitrobakter akan diubah menjadi nitrit dan yang nitrosomonas diubah menjadi nitrit dan kemudian oleh nitrobakter akan diubah menjadi nitrat. Nitrat ini kemudian bisa oleh tumbuhan yang ada di akuarium. Apabila tidak ada tumbuhan, maka dia diharuskan mengganti air kurang lebih 20-50% airnya. Ada namanya, kalau masih ingat kemarin, ada namanya new tank syndrome. Kenapa dinamakan new tank syndrome? Karena di akuarium tersebut itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena belum ada bakteri yang mengurai amoniak untuk diubah menjadi nitrit. Kenapa? Karena pertama yang jelas sistem filter yang ada di akuarium maupun di kolam tersebut itu belum mampu menghasilkan bakteri. Terus solusinya bagaimana? Pertama bisa kita jangan langsung memasukkan ikan di satu akuarium yang baru, tapi biarkan bakteri yang ada di akuarium ikan dan ada di filter ikan itu untuk coba berkembang lagi. Yang kedua, ketika itu jangka waktunya sekitar 14-28 hari agar si bakteri bisa berkembang. Yang kedua, jangan lupa memasukkan rumah bakteri atau bioball di dalam sistem filter kita. Akan sangat percuma apabila kita menunggu bakteri nitrosomonas itu tumbuh apabila tidak ada rumahnya. Makanya perlu dimasukkan bioball di sistem filter. Bisa nggak dipercepat untuk memasuki ikan di tank tanpa harus menunggu 24 hari? Jawabannya kemungkinan bisa, karena saat ini sudah ada produk-produk yang menjual bakteri starter untuk filter yang ada di ikan, sehingga bisa memperpendek waktu yang digunakan untuk memasukkan ikan ke akuarium. Setelah ikan itu dilakukan karantina tentunya. Selanjutnya ada
sistem filter itu stabil, maka amonia akan diubah menjadi nitrit dan terakhir akan diubah jadi nitrat. Nah, nitrat ini kemana? Seperti yang saya katakan tadi, bisa diserap oleh tanaman sebagai bahan makanan untuk tumbuh ataupun digunakan pergantian air untuk dibuang. Nah, apabila air akuarium itu tidak diganti dan tidak ada tanaman atau tanamannya tidak bisa menyerap secara sempurna, maka nitrat di akuarium akan tinggi, bisa lebih dari 100 mg per liter. Nah, ketika tinggi, kita melakukan cek kualitas air, loh kok nitratnya tinggi. Ini dinamakan all tank syndrome, atau air akuarium atau air kolam yang jarang diganti. Terus apa saja peralatan yang diperlukan untuk melakukan tes kualitas air? Yang pertama, kita punya termometer, harus punya termometer. Yang kedua, kita punya pH meter digital dan TDS meter. Selanjutnya, ini bukan promosi, maksudnya ini ada water test kit. Ini saya biasa gunakan ketika ada owner yang meminta visit ke kolam ataupun akuarium si owner tersebut. Jadi ini lebih praktis untuk dibawa-bawa dan hasilnya juga cepat. Dan harganya masih terjangkau. Ini ada API Fresh Water Master Test Kit. Ini bisa untuk melakukan pengecekan terhadap amonia, nitrit, nitrat, maupun pH. Ini biasanya saya cek kualitas airnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sisi kiri slide-nya, itu ada saya mengecek kualitas DO. Ternyata DO atau oksigen terlarut yang ada di airnya itu 2 mg per liter. Itu udah sangat berbahaya untuk si ikan. Karena idealnya adalah minimal 4 mg per liter. Di bawah itu sangat berbahaya. Ada ikan yang bisa hidup di bawah 4 mg per liter. Karena ikan itu bisa mengambil udara langsung, oksigen langsung dari udara, seperti ikan-ikan sepat, ikan-ikan cupang atau beta. Selanjutnya ada amoniak. Amoniak apabila lebih dari 0,25 mg per liter itu berbahaya. Nitrit juga apabila harus idealnya di bawah 0,3 mg per liter. Nah, ini juga menarik. Untuk nitrit ada namanya brown blood atau darah yang coklat di ikan. Kenapa darah itu coklat? Karena dia keracunan dari si nitrit. Nitrit akan membuat darah hemoglobin yang harusnya mengikat oksigen ternyata berubah menjadi methemoglobin yang lebih untuk mengikat karbon dioksida, sehingga sel darah merah akan berubah menjadi coklat, sehingga mengakibatkan ikan akan mengalami keracunan. Selanjutnya ada nitrat yang maksimumnya 100 mg per liter. Ada temperatur yang biasanya untuk ikan-ikan tropis itu 24 sampai 28 derajat Celcius. Ataupun pH yang idealnya untuk ikan-ikan tropis itu 6 sampai 8. Balik lagi ini tergantung dari ikannya, ikan-ikan mana yang kita lakukan pengecekan ini ikan air tawar secara umum. Nah, terus kita apalagi yang harus kita lakukan setelah kita memeriksa kualitas air? Hanya kita periksa tingkah laku ikan yang ada di akuarium. Bagaimana cara berenangnya? Apakah dia berenangnya stabil ataukah miring ke kiri, miring ke kanan? Adakah perubahan tingkah laku seperti biasanya si owner mendekati akuarium dia langsung mendekat atau lebih apatis? Ini ada keseimbangan. Apakah dia bisa berenang ke atas, bisa berenang ke bawah? Terus adanya frekuensi nafas yang cepat, ataupun biasanya ikan mengelilingi akuarium atau sekarang berada di sumber air masuk. Nah, itu menandakan adanya kekurangan oksigen di air tersebut. Soalnya ada respon, apakah ketika kita kagetkan dia merespon atau bersikap apatis. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik pada ikan. Kita bisa lihat ada tidaknya luka, ada tonjolan atau tidak, serta bagaimana bentuk sisiknya. Ini berkaitan dengan nanti ada namanya dropsy.
Nah, ini beberapa hal yang saya temukan. Ini juga ada dari literatur. Ini ada ikan mas koki yang rongga perutnya itu membesar. Nah, ini dilakukan ketika kita melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya ini ada di samping kanan ada koi. Ini ada bagian sisiknya. Selanjutnya ada ikan mas koki lagi yang insangnya itu nekrosis. Nah, bagaimana kita mengambil sampel di ikan? Ada namanya skin scrap. Skin scrap ini kita biasa menggunakan objek gelas. Kita scrap bagian tubuh ikan, biasanya di bagian di bawah sirip dorsal, karena di sana minim sekali kontak gesekan dengan dinding-dinding kolam maupun akuarium. Ada fin clip, yaitu dengan memotong sirip-sirip, biasanya sirip kaudal ikan. Ada gill snip, yaitu memotong ujung insang untuk melihat biasanya ada parasit atau bagaimana kondisi insang. Ada fecal examination dan pengambilan darah. Ini bagaimana gill snip, kita memotong ujung insang pada ikan. Nah, ini kita letakkan di atas gelas objek dan kita berikan aquades. Nah, ini pengambilan darah pada ikan. Nah, yang pertama skin scrap. Ini saya kasih contoh satu kasus ya. Yang sinyalman ikan jenis ikannya adalah ikan buta atau Brian Cat tetra, dengan biasanya di sana itu ada 20 ekor per akuarium. Yang gejala klinis hemoragi di bagian badan dan sering melakukan flushing. Ini kita coba skin scrap, akhirnya ditemukan salah satu parasit, namanya parasit Trichodina. Ini samping kanan yang lebih jelasnya. Nah, parasit ini setelah kita mengetahui parasitnya, kita lakukan treatment. Treatmentnya berupa metronidazole yang kita larutkan di air akuariumnya. Dan alhamdulillah ikan ini sembuh karena terapinya spesifik untuk parasit Trichodina. Selanjutnya, ketika kita pengambilan insang atau gill snip, kita temukan beberapa parasit lagi. Ini ada Dactylogyrus atau gill flux cacing insang, dan ini ada Ichthyophilus multifilius yang ditemukan di insang ikan. Kalau Dactylogyrus ini sama, ini salah satu ikan yang sama, yaitu ikan Puntius denisoni atau red line torpedo bug. Apabila Ichthyophilus multifilius ini sudah sampai ke insang ikan, maka peluang kesembuhannya akan sangat kecil karena akan sangat mengganggu pernapasan atau pertukaran gas oksigen yang ada di insang ikan. Nah, terus bagaimana metode pengobatan pada ikan? Biasa ada yang topikal, parenteral, bisa melalui intramuskular atau intraperitoneal. Terus melalui air, ada dip, yaitu perendaman beberapa detik saja, atau ada bath, itu perendaman bisa sampai 2-3 jam, ada prolonged immersion itu selama beberapa hari. Ada juga melalui makanan, bisa kita masukkan di makanan, kapsul, ataupun langsung ke lambung. Nah, ini ikan lele yang water medication-nya melalui bath. Itu direndam selama 30 menit. Ini untuk, kalau tidak salah, ini untuk pemberian vaksin Aeromonas. Selanjutnya ini ada prolonged immersion yang diberikan ke ikan mas koki yang terkena parasit juga. Selanjutnya ini ada pengobatan parenteral, penyuntikan antibiotik di melalui intramuskular di ikan mas koki. Nah, ini ada gastric intubation di ikan arwana. Ikan arwananya tidak mau makan kurang lebih satu bulan lebih, hingga kita coba untuk memasukkan makanan langsung melalui lambung. Itu sudah melalui proses sedasi terlebih dahulu dengan jumlah makanan yang dimasukkan 1 mili per kilogram berat badan. Selanjutnya ini ada beberapa penyakit yang biasa menyerang ikan. Ini ada luka trauma. Ini sama di arwana.
Arwana biasanya bisa ditaruh sendiri ataupun community tank. Dia biasanya berantem dengan ikan-ikan predator lainnya. Terapi yang kami lakukan itu kita anestesi terlebih dahulu, terus kita berikan antiseptik di lukanya, kita bersihkan, karena apabila tidak bersih tentunya akan terjadi infeksi sekunder atau bisa melalui bakteri ataupun bisa melalui jamur. Terus kita berikan anti radang atau painkiller berupa flunixin. Terus kita berikan treatment antibiotik dan juga multivitamin. Ini beberapa minggu kemudian lukanya udah sembuh, tinggal kita menunggu pertumbuhan sisiknya. Nah, ini juga salah satu kasus yang paling banyak ditemukan di ikan mas koki, yaitu swim bladder disorder. Ini saya klien si owner menanyakan kenapa ikannya kok diam di bawah terus, tidak bisa berenang ke atas, tidak mau makan. Akhirnya kita mencoba untuk beberapa diagnosa. Ketika setelah melakukan pengecekan kualitas air, oke, nggak masalah. Ketika kita coba cek lagi, ikan ini nggak mau berenang, beberapa diagnosanya bisa ada gangguan swim bladder, ada kemungkinan tumor di rongga abdomennya, ataupun ada ascites atau penimbunan cairan di rongga abdomennya. Ini kami memutuskan untuk melakukan X-ray, dan hasilnya ada di samping kanan. Itu normalnya swim bladder itu ada dua, yang bagian anterior dan bagian posterior. Ternyata yang di bagian posterior ini mengecil, sehingga menyebabkan ikannya tidak bisa berenang ke atas. Selain itu juga sepertinya ada penimbunan cairan di rongga abdomennya. Selanjutnya ini untuk ikan mas kokinya kita coba. Memang di beberapa literatur ini akan sangat sulit untuk disembuhkan, apalagi kasus ruptur di swim bladdernya. Beberapa dokter hewan akuatik di dunia coba untuk berdiskusi bagaimana cara untuk mengganti swim bladdernya dengan swim bladder buatan, tapi sejauh ini belum terlihat bagaimana realisasinya karena masih dipelajari. Nah, di samping kiri ini adalah swim bladder normal. Kita lihat bentuknya, yang depan pas bulat, terisi udara, yang belakang juga anterior dan posteriornya. Nah, ini yang koki tadi jelas berbeda. Bagian belakangnya sudah mengalami ruptur sehingga dia tidak bisa berenang ke atas. Kasusnya berbeda dengan yang di bawah. Yang di bawah justru swim bladder bagian posteriornya atau kaudalnya itu membesar hingga penampakan ikannya adalah berenang terbalik dan mengapung di atas akuarium. Ini kasus-kasus yang banyak terjadi di ikan mas koki. Peluang kesembuhannya bagaimana? Semua tergantung bentuk kelainan dari swim bladdernya. Bisa hanya swim bladdernya terisi seperti yang di bawah ini. Ini ketika itu dokter yang saya tanyakan, makanya ini sudah infausta karena kan sangat sulit untuk disembuhkan. Ada cuma kepelintir, swim bladdernya itu masih bisa kita reposisi ke posisi normal, itu bisa berenang normal kembali. Kasus untuk swim bladder yang terinfeksi bakteri ada peluang untuk sembuh, tapi untuk dua kasus ini sudah divonis infausta. Nah, selanjutnya yang paling terjadi adalah dropsy atau sisik nanas di ikan. Ini sering terjadi di ikan cupang, ikan lohan juga sering, mas koki juga, arwana juga pernah ditemukan penyakit dropsy. Ini adanya penimbunan cairan di rongga abdomen. Bisa juga karena ginjalnya bermasalah, bisa karena infeksi ataupun usia. Bisa juga terjadi karena adanya penyumbatan di saluran pencernaan. Peluang kesembuhannya semua tergantung penyebabnya. Ini hanya penunjang seperti Epsom salt untuk
bisa kita gunakan ketika misalnya penyebabnya adalah gangguan pencernaan. Furosemid kita coba gunakan untuk mengeluarkan cairan yang ada di tubuhnya. Bisa kita dukung dengan antibiotik. Oh ya, untuk antibiotik sendiri 80% salah satu dokter hewan khusus akuatik mengatakan 80% bakteri di ikan itu adalah gram negatif. Jadi baiknya kita sesuaikan dengan antibiotik yang bisa mengobati untuk bakteri gram negatif. Selanjutnya ada parasit. Kalau bisa di zoom, ini ada seperti kutu yang nancap-nancap di kepala ikan. Itu namanya Lernea. Lernea ini umum di koi, di arwana, di gurame. Ini di sampingnya juga ada namanya Arcturus atau kutu kura. Ini biasanya kami treatment general satu kolam itu digunakan organofosfat bisa berupa diklorvon atau diflubenzuron. Pesan saya ini hati-hati menggunakannya karena di beberapa ikan itu sangat toksik. Misalnya triklorvon biasa digunakan di ikan koi, ikan muskoki, tapi akan toksik di ikan arwana, arapaima. Gitu, kita harus menggali literatur lebih dalam lagi terkait penggunaan obat di satwa akuatik. Selanjutnya ini beberapa kasus bedah yang pernah kami lakukan. Nah, biasanya sebelum melakukan pembedahan ikan biasanya kita bius dulu terlebih dahulu. Di sini biasa menggunakan eugenol atau minyak cengkeh yang kita campur dengan etanol. Terus ada phenoxyetanol. Terus ada Prikain, tapi ini masih dilarang di Indonesia. MS-222. Ini kondisi ikan All-Star yang akan kami coba bedah. Dan selanjutnya ada beberapa kasus bedah yang pernah kami lakukan. Ini ada koi, polycystic kidney-disease di koi. Ini umum sekali karena salah satu kolega kita itu hampir tiap bulan melakukan operasi di ikan koi dan umumnya mendapatkan polycystic kidney-disease atau tumor di rongga abdomen ya, pada ikan koi. Ini ukurannya. Nanti setelah dibius 8 sayatan, kemudian kita coba keluarkan tumor yang ada di bagian abdomennya, terus kita jahit kembali, biasanya menggunakan jahitan sederhana simple suture, dan dengan benang disesuaikan ukurannya dengan ukuran ikan, biasanya menggunakan yang non absorbable, yang monofilamen. Ini juga tumor di ikan manfish, kita bisa lihat rongga abdomennya membesar. Ini kita coba setelah kita coba angkat tumornya, tapi saya kalau koi tadi berhasil sembuh, untuk yang manfish ini hanya bertahan kurang lebih 1 hari, akhirnya mati. Ini juga tumor yang ada di kulit ikan. Ini kita coba angkat juga. Setelah kita angkat, ternyata tumor tersebut masih tumbuh. Kami coba cari literatur lagi, ada salah satu pengobatan namanya krioterapi, yaitu dengan terapi menggunakan suatu zat dengan suhu yang sangat dingin, bisa di bawah 0 derajat Celcius untuk mematikan sel tumor. Tapi di Indonesia sendiri, saya belum pernah dengar ada yang berhasil menggunakan hal tersebut. Ini koinya sembuh sekarang. Ini ada salah satunya membran overflow surgery pada ikan arwana. Karena kekurangan membran, saya jelaskan terlebih dahulu, membran overflow surgery ini dilakukan karena adanya lipatan di membran overflow atau penutup pinsang di ikan. Kenapa membran overflow ini bisa terlipat? Karena sering dan cepatnya si overflow untuk membuka dan menutup. Ini bisa menandakan bahwa terjadi sesuatu di oksigen yang ada di akuarium tersebut. Bisa saja oksigennya rendah,
di akuarium. Yang kedua, bisa terjadi sesuatu di insang, bisa nekrosa ataupun bisa adanya parasit sehingga insang akan mengeluarkan lendir dan kesulitan untuk bernapas sehingga bukaan overflow-nya akan lebih cepat. Nah, apabila lebih cepat, kemungkinan untuk terlipatnya itu akan lebih besar, sehingga perlu dilakukan pengguntingan di membran overflow. Di samping kanan itu setelah dilakukan pengguntingan. Nah, kenapa tidak dibiarkan saja terbuka? Ini akan mempercepat terjadinya infeksi di insang karena dia tidak menutup secara sempurna. Nah, ini ada lagi untuk kasus di ikan mas koki, namanya wen trimming. Kita mau pemotongan di jambul-jambul tanda kutip di ikan mas koki. Kalau gambar samping kiri ini kita tidak melihat adanya mata di ikan mas koki karena ketutupan dengan si wennya atau si jambulnya. Ini dilakukan pengguntingan di wennya, hasilnya di sebelah kanan. Dia bisa melihat dengan jelas kembali dan bisa mencari makannya lagi. Mungkin hanya itu yang bisa pengalaman-pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, silakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.